Bibi, Gunung Sinai memiliki ketinggian 2.300 meter di atas. Ada dua tingkat di atas Gunung Sinai. Tingkat pertama 2.000 meter di atas, di mana ada seperti Starbucks kecil. Ini tempat parking untuk unta, terakhir bagi unta, Bapak Ibu. Kemudian masih ada tingkat lain puncak akhir. Itu hampir dari Starbucks, hampir 750 tangga batu. Ini dengan jalan kaki. Biasanya Bapak Ibu bisa anda naik jalan kaki, tapi lebih mudah, lebih bagus anda naik dengan unta Bapak Ibu. 1,5 jam aja. Saya akan ceritakan sekarang tentang unta kalau mau. Oke, Habibi, biasanya orang naik dengan unta 1,5 jam dan turun jalan kaki. Begitu. Habibi, kalau anda naik dengan unta, ini dengan bayar bagi orang Badui $40 masing-masing. Satu orang, satu unta. Kalau mau, oke? Begitu. Di tempat di mana Starbucks 2.000 meter di atas ada pementaran luar biasa di atasnya. Ini cukup bagi kebanyakan orang, cukup bagi mereka Starbucks saja. Yang bisa masih jalan kaki tanpa unta ke puncak akhir 750 harus jalan kaki hampir 2 jam naik turun ke Starbucks. Kemudian semua grup akan turun bersama-sama jalan kaki di bawah. Kalau anda mau naik dengan unta, turun dengan unta, bayar lagi. Bukan hanya $40. $40 untuk satu kali aja. Naik gunung hingga Starbucks. Ada Bapak Ibu akan temani anda kalau anda naik gunung. Kalau grup kita misalnya 2-4 orang, oke? Ada yang mau setengah naik, setengah tak mau naik. Yang mau naik akan temani temanku Michael. Yang tak naik besok kembali sama saya ke hotel. Maksud saya kita besok kita 2 malam di kota Nueva. Semalam ini. Besok tak ada lagi tahun tak check out, masih 2 malam. Kita besok pagi, misalnya jam 9, kita berangkat dari hotel menuju dari Nueva ke kota St. Catherine hampir 1,5 jam. Oke? Sampai jam misalnya 10.30. Kita akan ziarah biara Catherine, ada semak. Oke, yang telah Musa lihat, niara tapi tak terbakar. Ada sumur Musa yang bertemu dengan istrinya, dan juga gereja tertua biar keseluruhan dunia di mana dimakamkan Biarawati Catherine di dalamnya. Setelah ziarah kita makan siang bersama-sama semua grup, oke? Setelah makan siang ada misa orang Katolik, ada juga tempat ibadah lain, dan kemudian kita mulai naik gunung hampir jam berapa Usama? Hampir jam 1 atau 12.30. Oke? Waktu siang bagus sekali. Kenapa Usama? Sebelumnya 5 tahun yang lalu ada yang suka untuk naik lihat terbitnya matahari, terbenam matahari. Tapi sekarang musim ini sangat dingin sekali. Kadang-kadang minus kalau sewaktu larut malam. Lebih bagus, cocok kalau kita naik waktu panas, waktu siang berarti panas. Ketika anda mulai naik, panas. Ketika anda turun, semakin dingin. Tetapi tak sangat dingin jam 5 itu. Lebih bagus kita naik waktu siang, oke? Berarti besok setelah ziarah, setelah makan siang, setelah ibadah, misa, doa, kita mulai naik. Kita akan terbagi 2 grup besok waktu siang. Yang naik sama temanku, Michael, ada mobil kecil akan tunggu anda sehingga akan turun dan kembali lagi ke kota di hotel di Nueva. Yang kita naik akan kembali sama saya dengan bis ini ke kota Nueva, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu harus anda pikir setelah 1 atau 2 jam saya akan tanya sekali lagi yang mau, dan harus daftar, harus bayar untuk unta karena harus Pak polisi tahu berapa orang yang mau naik, berapa tak mau naik. Tapi saya mau pada awal sekarang tahu berapa orang berniat untuk naik Gunung Sinai besok. Bisa tangan di atas? Siapa yang mau naik Gunung Sinai besok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 atau 11. Oke, hingga sekarang masih bisa anda pikir? Menurut saya bagus kalau anda naik ke atas. Pementaran luar biasa. Kalau anda bisa, ya bagus sekali. Ya, setiap hari anda berada di Mesir, Bapak Ibu. Saya telah naik 5 kali, oke? 1 kali ke puncak akhir. Ya, ada salju di atasnya, kadang-kadang ya. Bukan sekarang, Januari maksud saya. Habibi, saya minta tolong, Abah, kalau anda akan naik, misalnya 10 orang atau 15, oke? Lebih bagus kalau anda akan bersama-sama sebanyak waktu. Ketika naik, ketika turun. Maksud saya ada yang mengatakan kepada temanku, saya cukup pakai saya Starbucks 2.000 meter. Tak bisa jalan kaki 750 meter. Tangga batu ya.
Ya, ada tangga. Kadang-kadang ada yang mengatakan, ya saya mau ke puncak akhir sampai. Oke, harus kasih tahu temanku, Bapak Ibu. Karena kalau sendiri ada masalah. Harus kita tahu berapa orang di puncak, berapa orang di sini. Karena yang di bawah di Starbucks harus tunggu yang di puncak kembali. Kemudian bersama-sama turun jalan kaki di bawah. Habibi, ada kalau anda mau sampai di puncak akhir 750 tangga batu, ada orang Badui tunggu di tangga, tunggu anda. Kenapa? Mereka menawarkan untuk membantu anda menarik tanah abuna seperti ini. Ini tak gratis, dengan bayar. Ya, helper ya, akan menarik tanah anda ke atas di tangga batu karena sangat susah sekali. Dengan bayar berapa? Became $15 Bapak Ibu. Kalau mereka bantu anda setuju. Kalau tak mau, tak biarkan mereka untuk membantu. One way ya. Tapi ini susah sekali, tangga batu 750 tangga batu. Kalau mau boleh, kalau tidak mau gak ada, bisa cukup bagi anda di Starbucks. Ada Starbucks bisa anda minta kalau mau nanti satu teh atau kopi $1 seperti ini. Ya, ada juga toilet sederhana seperti toilet Musa di atas. Tetapi Ibu di atas puncak akhir ada apa? Ada gereja kecil di puncak Gunung Sinai. Gereja kecil. Ada juga gua di mana telah Musa menghabiskan 40 malam. Musa telah naik untuk menerima 10 perintah Tuhan. Ini adalah namanya Gunung Musa atau Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Bapak Ibu, ya, ada kesempatan besok waktu siang setelah ziarat biara, setelah makan siang, setelah ibadah, bisa doa. Ya, berarti Bapak Ibu ada sesuatu lain. Apa? Habibi, dari kota Santa Catherine di mana ada biara dan gunung, ada konvoi setiap 2 jam. Polisi di sana biarkan masing-masing grup luar jalan dari kota Catherine ke kota lain, Nova, setiap 2 jam. Jam 2, 4, 6, 8, 10. Oke? Habibi, harus kita ingat dan hitung waktu. Kenapa Usama? Karena bisa anda terlambat. Misalnya, kalau anda mau ikut konvoi 6 dari kota Catherine untuk sampai hotel di Nueva besok, jam 7.30, berarti harus anda mulai turun hampir jam 3. Kalau anda terlambat hingga jam misalnya 6.30, harus anda tunggu konvoi jam 8. Dari kota Catherine sampai jam 9.30 Hotel Nueva. Apakah itu ngerti Bapak Ibu? Paham? Ya. Maksud saya, lebih bagus biasanya kalau anda ikut selesai turun dan ikut konvoi 6 dari kota Santa Catherine. Berarti akan sampai Hotel Nueva jam 7.30. Kalau anda mau puncak akhir, berarti itu 2 jam lagi. Ya, dari Starbucks di atas. Saya tanya begitu Bapak Ibu. Dan tolong hati-hati atas unta, jangan tidur atas unta. Dengan bagus, itu aman Habibi. Ada orang Badui juga, local guide, orang Badui akan sama anta, sama temanku Michael. Bisa bahasa Indonesia juga. Oke? Fotoin siapa? Foto? Hanya Michael dan orang Badui bisa membantu anta untuk berfoto. Seperti ya. Bisa Brazil akan tambah sesuatu. Ya, Bapak Ibu, saya tambahin ya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Osama. Ya. Kita kaput ganti lagi. Osama sudah berapa kali naik ke puncak Gunung Sinai? 1 kali di puncak akhir. 1 kali, cukup untuk selama. Tapi 2 kali di gunung. Iya, karena saya sudah berkali-kali, jadi saya mau jelaskan Bapak Ibu mengenai teknisnya. Bapak Ibu, kita naik Gunung Sinai, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita naik ke siang, tadi dikatakan siang lebih masih hangat, tapi saat kita turun nanti sore sudah itu lebih dingin. Jadi tetap dipakai dibawa jaketnya ya. Saya bawa jaket, topi, sarung tangan, pokoknya perlengkapan untuk naik Gunung Sinai. Lalu sepatunya harus sepatu yang nyaman, Bapak Ibu. Ya, Jaket pinjamin bagi semua. ya nanti dari agentnya Osama itu ada sediakan jaket. Gitu. Tapi kalau mau bawa sendiri silakan. Rasa kurang mau tambah jaket yang dari Osama juga boleh dulu. Nah, lalu pakai sepatu yang nyaman Bapak Ibu, ya, karena ini bukit batu, bukan jalan yang mulus, jadi harus pakai sepatu yang nyaman, gitu. Sepatu yang bagus, sepatu yang nyaman, gitu. Nah, kita akan naik itu dari siang, setelah makan siang, setelah bisa baru kita naik, kurang lebih jam 12.30-an kita naik ke atas. Saya mau bagi naik Gunung Sinai dengan 3 poin.
poin pertama kita itu naik onta, Bapak Ibu. Nah, sering ada yang bertanya, Tommy, boleh nggak beriringan suami, istri, atau keluarga? Gitu, tidak bisa. Tommy, bisa nggak suami istri atau suami istri duduk di onta yang sama? Bapak Ibu, tidak boleh ada kisah cinta di atas onta. Jadi satu onta satu orang, Bapak Ibu. Karena pelana onta itu cukup untuk satu orang, gitu ya. Jadi nggak bisa beriringan, nggak bisa. Mau satu onta berdua juga nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebelum naik onta itu di titik A. Kita akan antri, Bapak Ibu. Kemudian kita akan dibawa satu persatu oleh orang Beduin di tempat mereka parkir onta mereka, gitu. Nah, misalnya Pak Pendeta sama Bu Pendeta mau bareng-bareng nggak bisa, gitu. Mungkin yang onta pertama parkirnya sebelah sana, onta kedua parkir sebelah sini, gitu. Itu sudah terpisah. Terus akan jalan masing-masing. Bisa nggak, Tommy, jalannya ontanya suami istri? Ya nggak bisa satu punggung onta. Ya udah berbarengan, nggak bisa, Bapak Ibu. Bisa, tapi juga nggak bisa. Kenapa? Karena onta itu ada yang jalan cepat, ada yang santai, ada yang pelan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau suami istri mau bareng, ya kalau onta satunya ngebut, satunya pelan, nggak bisa. Ada yang kayak Rossi, Bapak Ibu, yang ngebut, di tikungan jago dia. Alonso, Marquez. Tapi ada juga yang santai, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa menjamin suami istri bisa berbarengan, gitu. Nanti ketemu nanti di atas. Jadi di poin A itu tempat kita naik onta. Berapa lama naik onta? 1,5 jam. Waduh. Lama amat. Tommy, saya mau buang air kecil di atas onta. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau bawa pampers, kalau yang beser ya, maaf, belum beser, ya harus bawa pampers, Bapak Ibu. Ya mau buang air ya di atas, di pampersnya 1,5 jam, gitu. Lalu kalau pakai pampers, tolong pakai pampers yang sesuai badannya. Saya bawa ada pendeta, ini rombongan Pak Pendeta, ini ada rombongan kurang lebih 12 hamba Tuhan semua pendeta, gitu. Dari Ternate, dari mana gitu, banyak dari Ternate. Lalu pas turun Gunung Sinai, kenapa satu pendeta ini dia tarik celananya gini? Kenapa Pak Pendeta? Ini pampers saya longgar. Loh, kok longgar? Iya, saya pinjam yang ukuran XXL. Padahal dia badannya lebih kurus dari saya, gitu. Gitu. Jadi pakai yang sesuai dengan badan, Bapak Ibu ya. Nah, 1,5 jam kita naik onta. Saran saya bawa permen atau biskuit, coklat, sesuatu yang buat kita ini ya terjaga atau nggak bosan, gitu, nggak ngantuk. Karena seringkali onta jalan tuh ya buat kita jadi ngantuk. Jalannya kayak ini, naik ayunan, gitu ya. Habibi, kita sekarang masuk ke checkpoint utama kawasan. Selamat pagi, salam jumpa, semoga kita tetap sehat. Hari ini kami berada di kota Nueva, di pinggiran Laut Merah. Ini salah satu tempat penginapan yang bagus, persis di pinggiran Laut Merah di kota Nueva. Semalam kami menginap di sini sebelum hari ini menuju kaki Gunung Sinai dan selanjutnya merayakan misa di
Kapela Saint Catherine, dan setelah perayaan Ekaristi akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Sinai. Ini kompleks Hotel Noeba. Coba kalau ini duduk di sini. Di sini. Mungkin. Ya, namanya usaha. Ya, di sini tampak jelas gunung-gunung yang gersang, tidak ada pohon. Ya. Ya, saudara terkasih, ini masih kawasan hotel di kota Noeba, tempat kami menginap semalam. Hotel ini berada persis di pinggiran Laut Merah. Ya, itu Laut Merahnya, laut yang indah, namanya Laut Merah tapi berwarna biru. Ya, saat ini kami sedang menuju tempat breakfast di pinggiran Laut Merah, masih di kota Noeba. Ya, dikelilingi bukit-bukit yang gersang, tidak ada pohon. Tapi menariknya bahwa di tempat penginapan ini tumbuh rumput dan juga bunga-bunga yang indah yang memang sengaja ditata supaya rapi. Ya, ini pantai Laut Merah di kota Noeba. Ini swimming poolnya. Oke, ini restorannya namanya Velouka Restoran di kota Noeba. Lihat itu bukit-bukit yang gersang, ya sepertinya tidak ada kehidupan.